Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang warga negara Amerika Serikat tewas saat sedang mendaki di Gunung Agung Karangasem. Polresta Denpasar menangkap 2 orang tersangka pembunuh polisi di Jalan Pidada. Pelaksanaan KTT G20 di Bali membawa berkah bagi penjual sate dan pepes ikan laut di Denpasar. Produk kerajinan berbahan baku daun pandan laut dan rumput mendong diminati pembeli lokal dan mancanegara. Selain bahannya yang alami, sebagian besar desain produk ini berciri khas asli Indonesia. Pandan laut dan rumput mendong dapat dibuat menjadi berbagai jenis kerajinan, mulai karpet, keranjang, basket, dekorasi dinding, hingga bingkai cermin. Peminatnya banyak, lokal maupun luar. Selama pandemi juga peminat banyak untuk naturalan. Naturalan ya. Untuk jenis maksud natural itu seperti apa, Bu? Seperti ini. Seperti ini, natural. Jadi yang memang khas Indonesia. Itu bahan yang paling diminati itu jenisnya apa, Bu? Yang paling diminati, Bu? Pandan laut, terus mendong, seperti itu sih. Kurang lebihnya seperti rug atau karpet, basket-basket, dekorasi dinding, cermin, masih banyak lagi sih, Pak. Kerajinan berbahan daun pandan laut diminati pelaku usaha villa dan hotel di Bali. Produk kerajinan ini telah menembus pasar mancanegara, mulai Jepang, Eropa, hingga Amerika Serikat. Harga kerajinan ini bervariasi tergantung dari bentuk dan ukuran produk yang dihasilkan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelaksanaan KTT G20 di Bali membawa berkah bagi penjual sate dan pepes ikan laut di Denpasar. Salah satu pelaku usaha yang berpartisipasi pada KTT G20 adalah warung sate dan pepes ikan laut yang berlokasi di Denpasar Timur. Tempat makan ini sudah dirintis sejak tahun 2004 lalu dengan ciri khas olahan ikan marlin dan tuna. Ikan diolah menjadi berbagai macam makanan seperti sate lilit, sate tusuk, pepes, dan kuah bakso ikan. Pada KTT G20 lalu, tempat makan ini mendapat pesanan 1.500 tusuk sate. Pesanan ribuan tusuk sate itu disyukuri pemilik warung karena berdampak pada meningkatnya penghasilan. Ya, sebenarnya kami banyak melayani beberapa catering, ya, rumah makan juga, dan hotel. Untuk makan karyawan kami sering terima order-order seperti itu. Nah, kebetulan sekarang ini ada G20, ada imbasnya beberapa ke kita, ke rumah makan. Mungkin untuk pembuatan sate dan pepesnya untuk sajian penjaga G20. G20 ini berdampak ya untuk usaha Bapak? Ya, astungkar ada dampaknya bagi kami, jadi omset kami bisa diperbanyak. Kalau boleh tahu Bapak menerima pesanan berapa itu Pak dari G20?
kemarin dapat satenya itu ada yang minta sampai 1.500 pieces, foto ada yang sampai 600 gitu. Dan itu reguler. Kadang-kadang kan biar nak monoton makanannya orang ya. Jadi rumah makan itu membuat pagi mungkin menu ikan laut, siangnya ayam, malamnya entah apa lagi gitu. Oh, rasanya enak. Saya puas makan sini. Orang saya udah sering kesini juga. Saya udah coba di lebih jauh sih. Jadinya kita kalau mau makan ke sana tuh susah, jauh dari Denpasar. Tapi kalau ke sini kan udah deket, ada yang enak juga gitu. Tempat makan ini dibuka mulai jam 7 pagi hingga 6 sore dan biasanya ramai pembeli pada saat makan siang. Olahan ikan di tempat ini diminati pembeli karena rasanya yang spesial dengan sentuhan bumbu rahasia yang tetap dipertahankan hingga kini. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Daerah Tabanan memiliki satu kuliner khas, yakni bubur beras merah. Bubur ini disukai pecinta kuliner karena dibuat dari beras organik dan aneka bumbu rempah. Kuliner tradisional ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Jatiluwih. Makanan ini mempunyai cita rasa khas karena dimasak dengan aneka rempah. Satu porsi bubur juga berisi ayam betutu, sayur urap, telur, kacang, serta kerupuk. Anda dari bubur beras merah ini kita menggunakan beras merah organik Pak ya, kita nggak pakai yang pupuk dari kimia, soalnya kurang bagus untuk kesehatan. Terus di selain itu kita memakai banyak kondimen di sini Pak ya, ada ayam betutu, ada ati ampla, sama telur, juga isi kacang tanah sama kerupuk telur. Ciri khasnya kita pakai gini, bumbu genep sama serai rajanya, ada daun singkongnya juga. Terus kita bungkus. Ya. Senang, ini emang sih yang paling terkenal di tempat ini tuh bubur beras merahnya. Terus isiannya itu ya lumayan rame lah gitu. Ada ayam betutunya, terus ada ati sama ampla itu dicincang pakai serai, terus ada sayurnya juga, sayur urap, juga ada telur. Terus yang paling gini sih favoritnya itu kerupuknya itu kerupuk dicampur pakai telur aja. Bubur ini bisa dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin seperti di Jatiluwih. Satu porsi bubur beras merah dijual seharga Rp15.000. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.